Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Felina Nurhalisa dengan NIM L1A024074 dari kelas MSPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penyelesaian soal UAS tentang analisis PCR. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah mengubah data yang tersedia dari soal kemudian diubah dalam bentuk Excel. Setelah diubah, terdapat 6 stasiun dan beberapa parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika ini terdiri dari kecerahan, suhu, kekeruhan, dan arus. Untuk parameter kimia terdiri dari pH, DO, amonia, fosfat, nitrat dan nitrit, serta FOAM. Untuk parameter biologi, diantaranya ialah plankton, bentos, larva ikan, dan ikan TKG4. Setelah data diubah dalam bentuk Excel, kemudian data ini disalin, lalu kita pindah pada software PAS dengan klik Raw Attributes, dengan diikuti klik kolom Attributes, lalu kita klik paste pada software PAS dari data tersebut. Setelah data dipindahkan, kemudian pilih pada angka ini, setelah itu klik multivariate, kita pilih ordination, lalu pilih principal components atau PCR. Setelah muncul, kita pilih pada menu matriks yaitu correlation, lalu klik recompute, dan hasilnya sudah muncul. Kemudian kita pindah ke menu scatterplot, lalu untuk menampilkan beberapa parameter yang saling terkait, yakni dengan klik row labels dan big plot. Setelah muncul, lalu kita lihat dari beberapa parameter yang saling terkait. Sebelumnya, kita pindah ke pada soal UAS. Yakni pada soal pertama ini ialah analisis PCR menggunakan software PAS. Selanjutnya ialah hasil analisis mengenai stasiun yang paling relevan untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Dan yang ketiga ialah hasil analisis mengenai stasiun yang paling relevan untuk daerah asuhan air atau feeding ground. Kemudian, kita kembali pada software PAS untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk pertanyaan kedua ini ialah stasiun yang paling relevan
Untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground adalah stasiun 3. Mengapa? Karena dalam biplot ICA, ini stasiun 3 terletak pada arah yang sama, dengan variabel-variabel yang relevan untuk pemijahan, seperti pH, DO, larva ikan, dan ikan TKG 4. Kemudian data ini menunjukkan bahwa nilai pH sebesar 8,5 berarti mendekati basah, sehingga ideal untuk pemijahan. Nilai DO sebesar 7,3 mg per liter menandakan cukup tinggi untuk perkembangan embrio. Lalu nilai larva ikan sebesar 5.142 menandakan nilai yang tinggi, menunjukkan keberhasilan pemijahan. Selanjutnya, nilai pada ikan TKG 4 menunjukkan sebesar 89. Hal ini menunjukkan nilai yang juga tinggi. Sehingga, berdasarkan referensi untuk mendukung dari hasil yang saya peroleh ini, dari pertanyaan tersebut ialah, menurut Sari et al. 2025 menunjukkan bahwa DO lebih dari 6 mg per liter dan pH netral menuju basah sangat penting untuk mendukung pemijahan alami. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, yakni telah ditemukan DO dengan nilai rata-rata 6,75 mg per liter dan pH stabil mendukung keberhasilan pemijahan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni dalam menjawab stasiun yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground ialah stasiun 5 dan stasiun 6. Dikarenakan dalam hasil PCA, stasiun 5 dan stasiun 6 cenderung berada dekat dengan arah vektor variabel, seperti TOM atau Total Organic Matter, fosfat, bentos, dan plankton. Parameter tersebut berkaitan langsung dengan ketersediaan pakan alami untuk ikan muda atau juvenil. Data yang diperoleh pada stasiun 5 menunjukkan bahwa nilai TOM sebesar 3,8, nilai plankton sebesar 9.728, nilai bentos sebesar 122, dan nilai ikan TKG 4 sebesar 32. Selanjutnya terdapat juga data yang mendukung, yakni pada stasiun 6, diantaranya nilai TOM sebesar 4,97 merupakan yang tertinggi. Lalu nilai plankton sebesar 9.883, nilai bentos sebesar 89, dan nilai TKG 4 sebesar 70. Lalu hal ini didukung oleh referensi yang saya peroleh, yakni menurut Syamsuddin et al. 2020, menambahkan bahwa daerah asuhan ikan dapat diidentifikasi melalui kandungan plankton dan bentos yang tinggi sebagai sumber makanan utama. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Misbach et al. 2021 yang menunjukkan bahwa kondisi eutrofik atau tingginya kelimpahan fitoplankton yang menunjukkan adanya produktivitas ekosistem yang tinggi yang relevan sebagai feeding ground untuk ikan, terutama juvenil dan larva. Baik, sekian dari penjelasan mengenai penyelesaian soal UAS tentang analisis PCA. Kemudian, saya memohon maaf apabila terdapat pernyataan atau kalimat yang kurang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.